Hai teman-teman, di sini saya mau klarifikasi yang soal aku post itu loh. Eh, yang kemarin soal aku post yang kerja di Australia itu ada saya dapat gaji $400 sehari. Jadi ceritanya begini, sebetulnya itu gaji 400 sehari itu nggak hari-hari, kerjanya itu kontrak. Kontrak tuh bukan dibayar setiap jam, tapi kontrak itu dibayar kayak borongan macam tuh. Kalau apa, kalau di Indonesia macam borongan lah. Jadi kerja saya ini ada grup, satu grup 80 orang. Jadi kita kerja bersama-sama 80 orang, kerjakan satu blok. Kalau satu blok ini boleh habis dalam waktu yang cepat, and kita pulang cepat. Terus kalau bloknya itu kayak baru petik pertama kali kan buahnya banyak atau sayurnya banyak, jadi hasilnya pun banyak gitu. So bukan berarti ini job hari-hari 400, enggak. Tapi kalau kontrak memang biasanya setiap kalinya itu paling dikit $200 lah gitu. Jadi dia dibayar bukan per jam. Kalau di sini per jamnya $19 ya. $19 itu UMR. Itu ada yang sudah dipotong pajak, ada yang belum. Kayak gitu. Terus yang soal post aku tuh, bukan saya menyuruh kamu semua atau saya ini agent, bukan. Tapi sebetulnya saya buat konten memori saya waktu kerja di sini yang dapat gaji 400 sehari gitu kan ya. Kayaknya apa ya, happy, bahagia gitu. Jadi aku mau simpen tuh momen di YouTube channel aku. Terus aku tuh nggak nyuruh juga kamu mau datang sini atau enggak, ya terserah kamu ya. Semuanya itu nggak ada paksaan. Terus kalau mau subscribe ya, yang mau subscribe ikhlas ya boleh. Kalau nggak mau ya nggak apa-apa, nggak ada paksaan. Jadi saya di sini mengasih tahu, post saya itu saya bukan sebagai agent, tapi saya membantu siapa-siapa yang mau tahu infonya. Itu menurut pengalaman saya kerja di sinilah. Banyak lagi pengalaman saya akan jelaskan gimana caranya supaya semua rekan-rekan di Indonesia dan di mana saja, terutama yang di Indonesia yang mau ke sini itu bisa dapat info. Bukannya saya suruh kamu cari saya ini agent, bukan, tapi saya kasih info saja. Saya kasih info saja dan saya share momen saya di YouTube supaya kamu bisa like, comment, dan subscribe gitu terutamanya ya. And yang pastinya ya nggak ada paksaan lah ya. Oke, di sini saya terangkan macam mana caranya untuk kamu orang Indonesia yang mau ke Australia. Jadi dari video yang saya upload kemarin yang soal kerja di petik sayur yang gajinya 400 itu nanti akan saya jelaskan. And sebenarnya saya itu tidak menyuruh ataupun saya itu hanya membagi info untuk teman-teman semua. Maksudnya tuh info ini semoga bermanfaat lah bagi yang memerlukan. Jadi dalam video saya kemarin tuh saya mengupload video yang ini, video yang soal kerja gaji 400 itu saya hanya menyimpan momen saya. Jadi tidak ada maksud apa-apa. Ya pastinya saya post tuh karena saya minta bantuan untuk dapat subscribe, comment, and like. Itu bagi yang sudi dan yang ikhlas mau subscribe. Kalau enggak ya enggak apa-apa.
Jadi kalau di situ saya ada tulis komen yang gimana caranya mau kerja ke Australia, itu hanya info ekstra yang akan saya bagi untuk semua teman-teman. So begini infonya itu, caranya itu, kalau saya dulu kesini dengan mengurus sendiri kayak gini. Yang pertama-tama, sebelum kamu datang ke Australia, wajib kamu harus punya tabungan sebesar 50 juta paling sedikit di dalam bank kamu. Dan tabungan itu tidak boleh dikacau-kacau atau diganggu-ganggu selama 3 bulan. Jadi itu tabungan harus di running. Jadi senantiasa 50 juta ataupun lebih. Maksudnya itu nanti kenapa harus ada tabungan, soalnya kita time apply itu visa nanti kita perlu rekening koran. Jadi ini pakai cara saya mengurus sendiri. Soalnya saya kesini ke Australia dulu, saya tidak pakai agent ataupun apa-apa bantuan, saya semua mengurus sendiri. Jadi pertama-tama saya pastinya ada tabungan. Dulu tabungan saya ya ada 70 jutaan lebih lah gitu. Terus selepas ada tabungan, yang tabungan itu nggak keluar dari bank kamu selama 3 bulan, kalau sudah itu maintain, sudah itu stabil gitu tabungan kamu, baru kamu boleh melangkah seterusnya, yaitu apply visa. Visa itu kalau saya datang ke Australia, saya pakai visa turis. Jadi saya kesini itu jadi turis. Terus di sini baru saya pikir saya mau tukar visa apa gitu. Jadi di Australia sini kamu boleh pilih banyak visa yang boleh kamu tukar. Kamu mau belajar, kamu mau pakai visa yang refugee, ataupun dari Indonesia biasanya orang apply itu ya kayak visa working holiday visa. Itu susah and prosesnya panjang, menunggunya pun lama. Tapi kalau dengan cara saya, yaitu kamu masuk sebagai turis, memang nggak dibenarkan, tapi ya ini mau pakai cara yang senang kan, kamu mau cepat masuk and guna cara yang senang tapi yang amanah ya pastinya, and harus ikut undang-undang juga, harus ikut law. Jadi yang pastinya sebelum apply visa harus ada duit dalam bank tuh 50 juta paling dikit. Sudah ada duit itu, terus step seterusnya urus surat-suratnya ya pastinya yang komplit, yang diminta sama embassy Australia yang ada di Jakarta atau di Bali. Ada 2 tempat saja di Indonesia, so terserah kamu mau apply di mana. Terus kamu ambil formulirnya, kamu boleh print sendiri dari internet ataupun kamu datang ke kantornya dan akan dikasih tahu gimana caranya lah. Tapi kalau ngisi sendiri, kalau yang nggak biasa ya bingung, boleh minta bantuan agent ataupun travel agent ya. Kalau pakai travel agent bayarnya sekitar 2 jutaan gitu, mau isi itu formulir semua sama apply visanya. Terus kalau sudah itu ya udah nunggu selama berapa, 2 minggu 3 minggu begitu, bukan sekejap ya, bukannya yang sebentar terus dapat, enggak ya, 3 minggu juga. Terus nanti semuanya info itu kamu lulus atau tidak akan dikirim ke email kamu ya, kayak gitu. Terus saya sudah sampai di Australia sini, saya masuk,
saya ada dapat multiple visa, so saya 1 tahun boleh keluar masuk lah maksudnya. Tapi masuk tuh pastinya 3 bulan saja di stempnya, dikasih izinnya masuk tuh 3 bulan untuk tinggal. Sudah itu di sini kamu harus pikir cari lawyer atau agent yang bisa bantu kamu, bisa bantu kamu apa namanya, kamu sudah sampai di Australia harus berpikir gimana, harus ada kawan ya pastinya yang kamu kenal di sini yang bisa menunjukkan kamu di mana boleh dapat agent ataupun lawyer yang bisa bantu tukar visa kamu dari turis visa ke visa yang lain kayak student visa ataupun visa yang lain lah. Kalau biasanya ada banyak orang Indonesia juga yang apply visa refugee. Nah itu caranya gimana saya nanti bisa explain di video seterusnya. Itu panjang, susah, nggak sesenang itu. Tapi kalau kamu apply kayak saya sampai sini terus saya apply student visa, sudah dapat student visa, saya belajar ambil jurusan advanced diploma hospitality management, hotel resort and management. Terus dari situ saya dapat temporary resident. Untuk kerjanya itu yaitu tadi di sini kalau student 20 jam, pokoknya ada limitnya, masa 20 jam kerja dalam 1 minggu. Jadi pandai-pandai kamu, maksudnya tuh 20 jam tuh yang bayar teks. Kalau di luar ada bos yang baik yang bisa kasih kerja kamu tanpa teks, itu lebih bagus. Kayak aku ya kerjanya di farm gitu, jadi saya boleh kerja, soalnya sekolahnya itu nggak hari-hari, 1 minggu 2 kali 3 kali. Jadi kalau kamu udah paham sekolah kamu itu nggak usah kamu nggak usah ke apa ya maksudnya, kamu nggak usah hari-hari ke sekolah, 1 minggu 1 kali cukup. Yang penting kamu selesaikan assessment kamu dan kamu boleh buat exam kamu pastinya. Terus lepas itu kalau udah ya udah kamu boleh kerja di mana aja yang kayak aku buat sekarang. Kalau saya boleh kerja di restoran atau di mana saja hotel, tapi saya lebih suka kerja di farm atau perkebunan. Tapi saya kerja juga di restoran untuk memenuhi syarat untuk dapat PR. Jadi harus kerja juga di perindustrian hospitality management kayak di restoran gitu. Tapi saya buat part-time saja. Yang sepenuh masanya itu saya banyak kerja di farm. Yaitu kayak buat petik sayur brokoli ini yang kemarin saya post tuh. Itu sayur itu sistem kerjanya itu kontrak, kayak borongan. Jadi ada satu tim 80 orang. Kalau kita boleh selesaikan tuh blok cepat, ya kita cepat pulang. Terus kalau sayurnya baru kita boleh dapat banyak uangnya, ya kayak kemarin 400 ataupun 400 lebih. Kalau enggak ya, kalau sayurnya enggak bagus ya mungkin paling dikit pun 200 lah kayak gitu. Tapi kalau di sini biasa dibayar apa yang per jamnya itu, UMR-nya itu $19.97. Itu kalau per jamnya. Jadi sudah jelas ya, supaya tidak mengelirukan semua orang. Saya tidak maksud apa-apa.